Oke, kita langsung lanjut saja. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Ini kita sudah mau mulai ibadah. Jangan lupa di share videonya dulu yang baru masuk. Zan. Terlambat dia. Oke, sama lanjut sholat. Sini. Bersantai ya? Bersantai ya? Tadi ini. Oh, udah nomor lihat. Oh. Oke, kita lanjut di ibadah pemirsa. Jangan lupa dibantu share videonya dulu yang baru masuk. Kukua tabe te tangan langi siman lisunda batara Jangan gambar susu sangat kasih. Oke bosku. koe tabe tangan Sabar begini bosku. tonto Ada waktunya itu. siman pangisuan daina tabe to si taranak anu melau langi siman to si hinto panaran
anna pangkalilinan mintu endeke mentau mata. Tapi rokorian bulan majelis gereja, pendeta penatua diaken, pastor pengantar prodiakon, alim ulama, imam masjid ustaz, angga toyan alu dio batang di kadeta. Tabe tandan karasan na tondok. Si mantodi dandan peka indoran to di tanan peka beran lante lipu ditarik. Tabe to mangka dipilay langsa itono buah kayu tasak. Susarean manda na tau Buddha lenteke maringan na tau kamban. Tabe timban tingayona anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Toraja makalima anak dibantu ulamai te Padang Toraja Utara. Tabe itu mangka di Turota Abah. Tong king inde tedainan ulah apa-apa ite pangleon. Tong noni susilondong kemarin tete mentosangan anarapa akilainan salipatan tinggal. Tabe elako kita anggamai. Rabadama baku diung sulengkaran. Dimin belum apa-apa kodao isudan makarai ini. Angga hamba anak etondo siman paboloan tedai. Angkilang nampa kodai ini. Ibadah pelepasan jenazah ini ini sudah mau dimulai. Kemalungi sambali kegagaunan dia main taniaria tuku sindau sama dinari bisri napuang tanah takato kaubanan di palele pakolah ko biring tasik ko ilan kasitan buana wai tanggana-gana kelamelau ko dong wai pai ko batu piring amu kombo dia mai dari kaling dua koba. Satu umur atau daya. Indo tasini sai lalan. Bendo ya koda ara inde kaatuan sudah. Lama nemo sola bali pedona. Kondo sola anak-anak dia bisuh ngajanakan. Lambo koi kondo sama beto dianna. Lamban liang mo sepangana. Sambali be tanan tiang. Naga-naga inde tanu kuriangan Rana pindo sola inde bali datunga lambang mola lambang moliang iya di kana atau otomnya inde akan ada dia bikin sunat anak-anak lari papun bari poda lari buang abari ke lambang dihian lapor
to duluan na. Hunggang pangeran di langit. Untayan enda ato paunganan. Lana ora langan. Lana po langan pribara. Uang Yesus bungsu ko palulungan. Ay, berkandik kapo. Iya ngolangan na po enda alangan batara. Ay, berkandik kapo ge. Iya ngolangan ay lasipa kuha di matua. Tiri jauh ramal-ramal mo. Kena Abing sunadyan akan sulasang tundungannya. Batas lang ko di taman. Joker. Papa kata na lante tangan aku. Tanah langit lagi ni membarakan wai matangki. Tabatara lagi sobolangan laung pandenge mariti. Saya Nabi. Apa tuang ia dao? Dao masuk gana to palulungan. Matanko pena. Matanko iara. Kemen bokoi inde indo to padani. Labin dan pesiokan. Latungan ng pesan sangka. Labin dan majelis gereja jemaat sadar. Laung indo pesan sangka. Lam nambe pesan wang. Pedang bina ko bonong iara anak. Tambah ko lakang to natambe to makadalian na. Unan nama besiok ali amburan gobila. Selamat siang. Salam sekarang kembali lagu kita selamasa. Mereka tandena lagu tina yogomoku siman lagu tanah kairingku. Selamat sekarang kembali di tumpunan kalian luar bapak dusun. Karena lihat siluta tomat sia nenek maka mpakawoli solanasan sia mangka kata boroi mangka natambay manampak dua lamanya tanga-tanga keluarga tanga-tanga tondok labi dekat tanga hubungan. Nasusi moto semua mintuna tiapa laterino denasan atuna. Nato demo nalambi mo atuna debatang rabuna tuwa-tuwa solanasan. Lagi pasude lako taparapana si sola. Apa dulu jemai lagi panata pintu sarap. Lagi patingka tukau penemban pakatana lakon itu keluar dengan susah sia laku kita solasan nalang kami nemban jalo temo bila-bila tu tonoran syarat atau lain ia waktu pengantar mangkamo na penanta pendeta ina ngasih taruna pembukaan nama kato ibadah atau
Nama petaluna sambuku dua buku kada malikna keluarga sayaran Bapak Dr. Hendrik Sulo nama penapa penutup batu istirahat. Lalu coba datang lagi ibadah kepenyembahan tak perkataan lagu keluarga dipersilakan dia waktu angklung tu kirene ya di Benwatu. Angklung keren. Ay, goyang-goyang barko. Kok digoyang-goyang barko tadi cantik. Bisa jaring. Namun. Itu apa namanya kakak? Angklung.
gimana tuh. Nanti dilihat saja karena kita juga tidak tahu gimana caranya kasih mainnya. Iya, hari terakhir. Ya, nanti kita lihat sampai di kuburan. Keren banget. Iya, saya juga merinding dengar ini. Barusan saya dengar ini. Kurang tahu bosku, tapi katanya tadi ini angklung Airen.
sahur kan pemirsa ke Iya. Bisa sayur-sayur pemirsa kalau mau. Kirim-kirim bintang kalau mau kirim-kirim bintang. Apa namanya itu? Itu namanya angklung katanya. Saya baru dengar juga itu pemirsa, mantap suaranya. Ternyata masih ada penampilan pemirsa, masih ada yang mau tampil ini. Di mana pesta ini? Di Saran, dekat Polsek Saran, pas samping Polsek dari sana. Oh, Idawai ya, terima kasih banyak. Itu satu kena berapa kita sepuluh. Itu semua kita apa? pirang orang nih 35. Nah, Dah apa? sekalian ya. Kalau ketrik.
Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera kepada kamu sekalian. Kasih-Nya menyertai kamu. Menyertaimu juga. Kita akan bersama-sama mengucapkan litani pengharapan manusia. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan Aku yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita menyanyi Masuling Tomangwa Masokan. Masuling Tomangwa Masokan, usorangna lakon matan, sia umpama mamaran panai
obyo nasorongan buai maino lako pena marang siya marusak nasorongan buai katuan tongang laku iya mo buangku Berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan paduan suara dari Jemaat Sa'dan, solo dari PPGT Rantepao, solo dari keluarga, dan solo dari Eta Galugu. Dipersilakan paduan suara Jemaat Sa'dan. Ada persembahan bikin penghiburan lagi pemirsa. Setelah itu solo dari PPGT Rantepao, kemudian solo dari keluarga, dan solo dari Eta Galugu. Mengalir dalam sungai kasihku, ku rasa damai. Cepat capek berdiri nih. Mana di kontainer? Minto, masuk banget. Benar semisal kan minto. Itu masih agak merah. Harus semua arca filmnya. Terus pasir ini turun suara kita. Premium apa? Kami yang dikira.
Solois. Dekat-dekat. Kurang tahu juga bosku.
Bahkan saat aku lemah dan mampu saat hamba jauh, Kau akan beriku sebagai kasih dan mentari tersenyum besar. Ku melihat perjalananmu dan melangkah melewati setiap rintangan, dan aku yakin suatu saat nanti semesta akan berseri. Sungguh ku yakin suatu saat semesta Di tongkrongan enggak? Virtual ya. Link pa din ba? Hindi kaya nagawa ka to. Masih ada satu kayaknya pemirsa. Kita tunggu saja di sini. Dengar ketemu nih. Iya kapan kan? Solo dari keluar gak tau? Iya dong nanti kayak Masa teh. Hancur kita. oh. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku dan detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Gelombang mata redup terbejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sumpah pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi?
Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Iya mesti tuh sengal lo tuh nasak kok. Setiap insan terima panggilan, Ya betul. hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu saat pasti semua sirna, tak berharga lagi. Bergerakkan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bergerakkan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bukan yang mantap. Pak teman dari bosku. Tabung perwira yang ini.
Member kan? Ketika pengantar naik itu perlu Hujan. Hujan. Santai, udah santai aja. Ya mau lihat itu kan? Tanya sampai udah tanya. Dia boleh lihat.
sidang penghiburan yang dikasih oleh Tuhan. Atun nalakarang itu kadang napong matua. Dolo tomai ko minta palaku pak kunduan ta masambaya. O puang matua dau suruga. Saya kan menolo mati kaleni. Umpama diong pena angki. Kipakende kureang sumanga o tua. Tumintu pak kamasean pak kaborok. Tontong di papayan laku kami solanasam. La bipiraka o puang. La koraku masusa indetena. Kure sumanga o puang. Nalante kami nembanki aku totemo. Laki-laki itu kada maseromi langai surah madatu. Arangikan kuasa pena masalo mi opuang. Nayate kadang mi tontong la pamatotokan. Nolai te katuan lan mintu agan tu kita mui kialo. Pasake te taun mi opuang. Neno pa ngama kada-kada si tulu pak koreang. Yamote tu pas sambayangan ki. Lansangan napang Yesu ki menolo mati kalebi. Amin. Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 menjadi bahagian yang akan kita renungkan dalam ibadah pemakaman pada saat ini. Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kematian Sarah dan pembelian kuburnya. Sarah hidup selama 127 tahun. Sepanjang itulah umur Sarah. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah. Sesudah itu Abraham bangun dari sisi istrinya yang meninggal itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini pendatang yang menumpang di antara kamu. Berikanlah kepadaku kubur sebagai milik di antara kamu, supaya aku dapat mengantar jenazah istriku dan menguburkannya." Jawab Bani Het kepada Abraham, "Dengarlah kami, tuanku. Tuanku ini seorang pemimpin agung di antara kami. Jadi kuburkanlah jenazah istrimu di kuburan kami yang terbaik. Tidak seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan jenazah istrimu." Kemudian sujudlah Abraham di hadapan Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantar jenazah istriku dan menguburkannya, dengarkanlah aku dan tolonglah minta kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpelah miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah ia memberikannya dengan harga penuh kepadaku sebagai kuburan milikku di antara kamu." Amin, firman Tuhan. Susimoto tu kadan napong matua, mangka tarangi solanasang, la tontong tapogau ulan mintu allo katuanta, na tontong pamatoto ki nolai te mintu Sarah. Keluarga, sidang penghiburan yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini, kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Maka matilah Sarah, usianya 127 tahun. Itu di ayat pertama pembacaan kita. Ini bukan hanya sekedar ditulis, tetapi lah dinimpo kada laku kita solanasam, bahwa setiap orang punya batas usia, dan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Ia menetapkan setiap waktu hidup dalam setiap pribadi. Lalu di batas usia itu menyadarkan setiap kita bahwa kita ini fana. Tidak ada kekekalan. Ada waktu kemudian la taupu ite katuanta. Sekarang bukan persoalan seberapa panjang kita hidup,
ketika kita tahu bahwa ada batas kehidupan kita. Tetapi yang penting menjadi perenungan bagi kita, sekuat apa kita menjalin relasi yang utuh dengan Tuhan. Karena hanya menjalin relasi yang utuh dengan Tuhan akan membuat kita bisa menjalani hidup dengan kualitas seperti apa yang Tuhan inginkan. Dunia bisa berkata, kualitas kehidupan jika memiliki apa saja yang diinginkan. Dunia bisa berkata, kualitas kehidupan jika kedudukan itu menjadi kemenangan yang dipegang teguh dalam hidup. Tetapi kita yang menaruh hidup pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kualitas kehidupan yang kemudian menjadi bahagian kita yang kita akan jalani ketika Dia menganugerahkan kehidupan, yakni hidup yang bersandar kepada Dia, hidup yang melekat kuat kepada Dia, hidup yang setiap hari kita isi dua perkara: menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu yang kemudian menjadi perenungan pertama bagi kita ketika kita menyadari batas usia. Hitungannya sekali lagi adalah menjadi bahagian otoritas Tuhan. Adam dianugerahkan hidup 930 tahun. Kita bisa berkata itu waktu yang sangat panjang. Atau Henok sebelum ia terangkat ke sorga, ia dianugerahkan umur 360 tahun. Kita juga bisa menghitungnya sebagai umur yang sedemikian panjang. Atau Musa 120 tahun, Abraham 175 tahun. Lalu doa Musa di Mazmur 90 yang katakan kehidupan manusia itu bisa menjadi 70 tahun. Tapi itu hanya berisi penderitaan. Ya toh biasa mutapogada kumua obata sumur 70 tahun. Lendu-lendu langan tetaku modemo. Bonus. Itu yang selalu kita ucapkan. Tetapi sesungguhnya itu hanya menjadi bahagian doa dari Musa, melihat realitas kehidupan di bawah kolong langit ini. Dan pada akhirnya dia mau berkata, kami sana Tuhan, ada batas kehidupan. Tetapi dalam batas kehidupan itu, dia akan menjadi kemenangan yang kuat dalam hidup kami. Ketika kehidupan ini selalu berelasi utuh denganmu, lalu terlahirlah pengakuan bahwa seluruh kehidupan, sumber kekuatannya bukan dari diri kita, tetapi sumber kekuatannya sungguh hanya daripada Allah. Abraham, bapa segala orang percaya, itu kita kenal, kita tahu, dan kita kemudian melihat bahwa layak disebut sebagai bapa orang percaya. Hidupnya melekat kuat kepada Tuhan, rasa percayanya kepada Allah untuk setiap putusan dan kehendaknya benar-benar tidak memisahkan dia dari kasih Tuhan. Tapi ketika Sarah meninggal, ia juga meratap, ia menangis. Ini sisi kemanusiaan kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, sekuat apapun kita melekat pada dia, ada respon yang selalu nampak dalam kehidupan kita. Ada tetesan air mata, ada rasa kehilangan, ada kekosongan, ada bahagia yang benar-benar kita mengatakan tidak mampu untuk kita jalani. Lalu kita kemudian melihat bahwa ketika tetesan air mata, rasa kehilangan, kedukaan yang kita alami, atau bahasa yang dipakai oleh Daud, ia berada dalam lembah kekelaman. Ketika itu kemudian muncul dari kehidupan kita, dia bukan titik lemah, dia bukan titik bahwa kita tidak terhubung dengan Tuhan, tetapi itu respon kemanusiaan kita. Abraham kita kenal sebagai bapa orang percaya, melekat kuat kepada Tuhan. Tapi tatkala yang dikasihinya, belahan jiwanya dipanggil pulang oleh Tuhan, ia meratapinya, ia menangis. Kehilangan untuk perjalanan iman yang sedemikian banyak digambarkan dalam kehidupan yang ia lalui bersama Sarah, dari Ur-Kasdim sampai melewati banyak peristiwa ajaib mereka jalani, dan tatkala kefanaan itu juga, di titik itu juga lah
ia mengalami satu bahagia bahwa ia harus meratapi dan menangisi dia yang dikasihi. Tetapi tidak seluruh hidupnya tinggal dalam bahagia meratap dan menangisi. Ketika respon kemanusiaan itu telah ia nyatakan, maka ia mengambil satu bahagian untuk memikirkan tanggung jawabnya, untuk menyatakan yang terbaik bagi dia yang dikasihinya. Lalu berikut kita menceritakan bagaimana dia yang disebut sebagai yang agung. Orang Het mengatakan, engkau ada di tengah-tengah kami, engkau seorang yang agung. Dia bukan seorang yang biasa-biasa, sekalipun ia menjadi bagian perdata, tetapi dalam bahagia dia menyatakan seluruh yang terbaik bagi yang dikasihinya. Kita belajar dari ia menyatakan respon kerendahan hati dan sungguh-sungguh ia menyatakan ia butuh pertolongan, ia butuh simpati, ia butuh bahagia supaya dalam perkara kedukaan ini ia tidak kemudian mengalami sendiri, dan ia kemudian ingin menyampaikan bahwa biarlah orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi bagian yang menopang keadaan yang ia alami. Ia memohon supaya di daerah ia menjadi seorang asing yang bisa memakamkan istri yang dikasihinya dalam situasi yang terbaik menurut apa yang kemudian ia kehendaki. Kalau kita baca perikop ini sampai habis, dia yang agung itu berulang kemudian sujud, menyatakan kerendahan hatinya. Ia tidak menggunakan keakuannya bahwa dia bisa dan mampu untuk semuanya, tetapi dia sungguh menyatakan respon seperti respon ketaatannya kepada Tuhan untuk kemudian meminta Gua Makpelah menjadi pemakaman yang terbaik bagi istri yang dikasihi. Dan itu terjadi. Dan kalau kita membaca realitas keturunan yang selanjutnya, bahwa Gua Makpelah bukan hanya sekedar tempat sara, tetapi di situ juga terbaring Abraham pada akhirnya, Ishak pada akhirnya, Yakub pada akhirnya, juga ada Ribka dan Lea. Menjadi satu pemakaman bagi keluarga. Padahal saat ia dipersiapkan hanya menjadi bahagian yang dikhususkan bagi istri yang dikasihinya. Kita mau belajar apa pada bahagian perikop pembacaan kita pada saat ini? Dalam satu realitas kita mengangkat suatu tanggung jawab bagi setiap yang kita kasihi dan telah mengasihi kita, ketika kemudian ia dipanggil pulang. Pertama, satu tanggung jawab yang utuh dalam satu limpahan cinta dan kasih. Ini yang sudah beberapa waktu lamanya terjadi di tempat ini, di Tongkonan Kandean di sini. 5 April sampai 9 Agustus. Itu menjadi bahagian yang terus-menerus dinyatakan oleh anak cucu rumpun keluarga untuk satu tanggung jawab dalam limpahan cinta dan kasih, untuk menyatakan satu kelegaan hati yang penuh bahwa ini yang terbaik yang akan diberikan, untuk menyatakan dan mengenang satu bahagian ketergantungan kepada Tuhan, kesetiaan, dan juga bagaimana menghargai hidup dan menghargai kematian. Yang mintu Sarah tumangka di pegaun detainan. Selalu kemudian dikatakan biarlah naik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya seluruh tanda cinta dan kasih yang benar-benar telah diupayakan sedemikian oleh anak dan cucu rumpun keluarga, pada akhirnya dia akan menjadi bahagian yang tetap meneguhkan di dalam iman. Dia akan tetap menjadi bahagian yang mengokohkan untuk terus menjalin relasi kuat dengan Tuhan dan sesama. Dia akan tetap menjadi bahagian mengenang segala sesuatu yang dilakukan dan tetap memelihara hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di ibadah pemakaman pada saat ini, kita semua pada akhirnya merenung bahwa mintu tusara mangka di pogau, sesungguhnya
benar-benar diaminkan penyataan kuat kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati untuk mengenang dan merayakan kehidupan Injo, Nenek Ulia. Dianugerahkan usia oleh Tuhan 75 tahun. Dianugerahkan 5 anak kekasih, cucu, yang dalam seluruh proses upacara pemakaman semua bergandengan tangan secara utuh bersama dengan rumpun keluarga sampai kemudian hari ini. Di ibadah pemakaman, waktu sebelum melepas kekasih hati dimakamkan, Ibu selalu menempati hal yang khusus di hati kita. Entah karena kita pernah tinggal di rahimnya 9 bulan, tetapi Ibu selalu berbeda. Cinta dan kasihnya benar-benar tak berujung. Dalam sisi kehidupan orang sudah bisa sedemikian marah untuk satu keadaan, tapi entah mengapa di sisi hati seorang ibu, rangkulan kasihnya akan tetap senantiasa dilimpahkan dengan cinta kasih yang utuh. Ia tidak akan pernah menuntut sekuat apa dan sebesar apa. Ia kemudian dibalas untuk segala yang ia telah lakukan. Namun ia hanya ingin supaya setiap anak-anak yang dikasihinya hidupnya selalu merasakan cinta dan kasihnya. Hidupnya selalu terpelihara. Dan kita semua mampu kemudian mengaminkan bahwa perjalanan kehidupan seorang ibu, dia kuat, dia teguh, dia kokoh, bukan hanya terlahir dari dirinya, tetapi dari doa-doa yang ia senantiasa naikkan kepada Tuhan. Itu yang selalu mencerminkan kita tejoreng injo-injo. Tentu kita akan mengatakan dan merasakan bagaimana selalu bahwa dengan doa kita menjalani hidup, dan itu yang menjadi sumber kekuatan. Anak-anak tentu juga mengaminkan hal yang demikian, bahwa Injo ada beberapa tahun ia menjalani kehidupan menjadi ayah, menjadi ibu. Kekuatannya tentu dalam banyak bentuk, tetapi yang terutama ialah doa seorang ibu besar kuasanya. Lalu itu yang diaminkan tentu oleh anak-anak, bahwa seluruh keadaan kehidupannya hingga pada hari ini bukan karena kekuatan atau kehebatan mereka, tetapi karena doa ibu yang tentu bertahun-tahun telah dan sudah ia nyatakan tatkala Tuhan menganugerahkan tanggung jawab. Dan respon kasih itulah yang kemudian dinyatakan oleh seluruh anak cucu rumpun keluarga dalam mengenang dan merayakan pemakaman ibu yang terkasih, merayakan kehidupannya selama ini, untuk tetap kemudian melihat bahwa raganya boleh kemudian ditempatkan di tempat khusus, tetapi cinta dan kasihnya tetap melekat kuat di dalam kehidupan anak cucu rumpun siapapun yang kemudian mengenalnya. Dan ini pada akhirnya akan menjadi kekuatan untuk terus menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Abraham teguh sampai kemudian Tuhan memanggilnya pulang. Anak cucu rumpun keluarga juga akan teguh menapaki kehidupan selanjutnya, sebab di sana tangan kuat kuasa Tuhan akan selalu menyertai, bahkan juga kepada kita semua. Kemenangan terbesar itu mengalami perkara kedukaan, yakni iman kita di dalam Yesus Kristus. Wahyu 20, ia menjanji langit yang baru dan bumi yang baru. Dan ia mengatakan di tempat itu tidak ada kedukaan, tidak ada tetesan air mata. Dan itu kemenangan kita. Ketika iman kita terus terarah kepada Allah dalam Yesus Kristus, seperti iman yang telah dimiliki oleh ibu yang kita kasih. Kita percaya setiap yang telah mati dalam Yesus Kristus Tuhan
ada dalam penguasaan Allah. Kasih-Nya beserta kekuatannya akan menyertai seluruh kehidupan anak cucu, dan ketika kita teguh, kita akan menempati langit yang baru dan bumi yang baru. Mari jalani kehidupan ini dalam keteguhan penuh, dan kita mengaminkan seluruh kekuatan kita dalam hidup ini hanya bersumber dari Allah itu. Amin. Mari berkasih Tuhan, kita menangkap pujian setiamu Tuhan. Wah, semua marah pelicur. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak serumah. Kau pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhanku, Membaru hatiku setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang memungkinkan untuk berdiri. Mari kita berdiri. Masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah putih, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Pundikasi akan dijalankan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil pun dijalankan, kita iringi dengan menyanyi dari PKJ 46, Lanti Tuna Tema Parliku. Setelah itu berturut-turut akan disambung paduan suara jemaat Rantepau, vokal grup Batu Kianak, pujian dari keluarga besar Ne Utung, dan pujian dari cucu Ne Ulia. Lanti Tuna Tema Parliku. Aku
Berturut-turut paduan suara jemaat Rantepao, vokal grup Batu Pianak, pujian dari keluarga besar Ne Butung, dan pujian dari cucu Ne Ulia. Dipersilakan. Palu. Ada? Iya. Dari sejarah Palu bilang di sana. Tadi nak bilang apa? Nama profesor? Di lapor ya. Nah, Ano, konten baru. Apa nak apa? iPhone nasa. Tewe itu Android. Di sini lah. Offer tuh, offer. Saya akan lebih. Berbicara dia. Itu dah. Iya. Laku bawa langsung belok kanan, nampak pertama. Gitu. Iya, coba itu yang mana kan? Oh, itu mana? Kalau Kita ketemu tambah sih, apa? oh, ntar mau makan terus. Kayak darurat ini dia juga. Ah, mau. Bersuara dari jemaat Rantepao, guys.
biasa. Ayaw mo pwede dito makutin kita. Kasi wala dito kalako. Saya siya. Bisa magkatema. Kita di kalako mga semua. Lanjut, ada 3 berturut-turut ini lah. Kita lagi terakhir. Setelah ini apa? Kita. Oh kita. Oh iya. Oh begitu Pak. Solo deh kayaknya le. Oh ini yang keluar kali ya. Nah terakhir nanti dari keluarga Ibu Tung le. Iya. Selanjutnya pujian penghiburan dari keluarga besar almarhumah. Setelah ini ada pujian penghiburan juga dari keluarga Butung nanti dari Tokarau kayaknya. Ini keluarga inti semua bersama teman-temannya. Ada Pak Pendeta juga. Pak Pendeta siap lagi? Iya, mau sapi. Iya. Pak Pendeta siapa lagi namanya tadi ya? Lupa. Alibam timnya kerja ketasin apa kira-kira? Iya. Apa judul nanti? Basri. Ya. Apa judul? Bah. Kita lagu. Bung Yesus. Tahu tanda. Bung Yesus. Kita kalau yang kata dia dong le. Bung Yesus. Basri dan tanda. Cuman tapi atau harmoni children choir. Iya le. Bung Yesus bagus kan. Biar orang dekat sana.
lagu itu sanggadian mai pasiluran kurang po tongko ninde lupa apa kadusen tanpa kemakoi mata kotemo kita tongko nang batiana nade tengkan bersomalangkan dunia mana mana karena mereka datang ke Indo kaboro masayang naulia tu lamale momenteng kata mengesaile lumin kata sule lamale moya naulia lago tondok tang menapu banua di sandile ko ditaruh di tun salian gua batingki patutnya Mario dongan kilambi makarorong kiratui tumangi penangki sidan waktu batingki mama indun mata maarosoinaya wai matangki todo utama Pak Adi kita melurok apa tadi patu baru kan tangan kita lah untampang mata nalo apalagi patu baru juga engkau tahu lah dia main tangan merambu kena dia muki tulisangan nadostonalankan tu yang nama-nama kena randi mine dengan nabuti kena dia mi marinim na balik inautal lang tulang-tulang ang naraki uang awak bela naraki naleleng matuan na ngaurat timang urang na narepok ki tumbolan tumangi pada kilese si dan riu di salembe susikan masa tumangi bungkang umparna wai matanna ikwa bebasan laku siluki doakin buki kamali sampai kita ketemu di Yerusalem baru kayak ikwa selamat jalan sama ayat selamat jalan yang mau kita tuna dari yang kematuan di Yomo Yerusalem baru Renova kasih tamu manampak yo Yerusalem baru para motor Kuresma baru hari kasih kambing tondo kori kasih koyang apa pain anta tontong si kalak rambulo ya
Anu, ini siapa teh? Masih ada persembahan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Nek Butung. Karena bagi anak dari mama, kalau keluarga Nek Butung itu kakak, saya akan menceritakan sedikit kesaksian kami waktu mama sakit. Waktu mama divonis di sini gagal ginjal, anak-anak kita semua bersepakat untuk merawat di Jakarta. Di sana, awalnya sih masih sehat-sehat. Saya lihat di situ bahwa Tuhan betul-betul memberikan waktu terbaik bagi kami, memberikan kami kesempatan anak-anaknya untuk merawat dia selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, kami anak-anaknya saling bergantian, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan kesempatan kepada kami anak-anaknya. Rama Pisang yang jauh di Kalimantan, Mawar dan Cirma yang di Toraja, kita ganti-gantian merawat, dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan waktu yang indah untuk merawat orang tua kami selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, Mama selalu ceria, dan dia pernah berpesan kepada saya waktu baru 1 bulan di sana, bilang, Isma, umur saya udah agak panjang, kamu harus begini-begini. Jadi banyak sekali pesan Mama ya. Dia memang udah siap waktu itu. Tapi yang saya lihat di sini, Tuhan betul-betul baik. Kami setiap sore, setiap malam, setelah selesai check up, karena di rumah itu ada 1 dokter dan 2 calon dokter. Jadi setiap jam 9 malam itu di check up semua. Setelah itu kami buat menara doa. Di situ baru saya sadar bahwa Mama ini nggak terlalu menguasai kidung jemaat. Yang dia agak kuasai adalah lagu-lagu Beko. Karena memang beliau dibesarkan dalam keluarga Muslim, nanti nikah sama papa baru pindah, dan dia dibaptis itu waktu kami ziarah ke Israel, dan dia dibaptis di Sungai Yordan. Waktu di menara doa itu kami mengadakan kebaktian, saya baru tahu bahwa Mama tidak terlalu menguasai gedung jemaat. Tapi disitulah saya melihat bahwa Tuhan sangat baik, memberikan waktu kepada Mama selama 1 tahun itu untuk bertobat dalam sakitnya. Dan disitu saya belajar bahwa dalam sakit, kalau Tuhan memberikan sakit kepada kita, bukan berarti itu cobaan, tapi itu adalah waktu yang diberikan untuk melindungkan kehidupan ini. Saya bersyukur Mama dari Agustus itu sampai Agustus tahun depan, Mama meninggalkan segala kehidupan duniawi dan dia fokus untuk berobat. Dan tiap malam kami naikkan menara doa, dan saya percaya bahwa Mama pasti sudah berada di surga. Dia betul-betul 1 tahun meninggalkan kehidupan dunia, dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan dalam 1 tahun itu Mama bertobat, Mama merenungkan segala kasih Tuhan. Sampai waktunya, waktu dirawat itu, karena Mama kadang bolak-balik, tapi kan karena di rumah kadang kalau dirawat paling di rumah sakitnya dokter. Terakhirnya itu divonis bahwa sumsum tulang belakangnya tidak bisa memproduksi sel darah merah. Di situ kita tahu bahwa sudah waktunya Tuhan, Mama akan dipanggil. Kita tetap berusaha membawa ke rumah sakit Fatmawati, yang kalau menurut ukuran Indonesia di situ darah itu yang paling bagus di Indonesia. Tapi karena direkturnya juga adalah teman dokter, tapi Tuhan tetap memberikan bahwa sudah waktunya Mama, mungkin karena sudah 1 tahun, pas 1 tahun itu Mama dirawat di Jakarta. Jadi begitu dalam penyakit Mama ini, kami anak-anaknya berpikir, kami anak-anaknya tahu bahwa Tuhan selalu baik kepada kami. Hari ini juga tidak pernah meninggalkan kami. Saya melihat karena kasih Tuhan menggerakkan semua kita untuk
dapat mengantar mama ke tempat tujuan terakhir. Saya berterima kasih kepada Tuhan betul-betul baik kepada kami. Tuhan betul-betul memberikan waktu kepada mama untuk bertobat dalam 1 tahun dan meninggalkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang kepada kami. Dan terima kasih untuk kedatangan kita semua mengantar mama ke peristirahatan terakhir. Tuhan memberkati kita semua. Malamilo may komite keluarga ni Kutungnya. Mabusa mo kadoya. Mamimelo tulagunta kita tadi ako tahu. Kita menalaman ini. Waduh. Iya, oke, mantap. Casares. Minta taruh ya ke Casares Isolan pemirsa. Pokoknya tanya nadin tang dia nami mabu sama Korea di tiro. Ini pujian penghiburan dari keluarga besar Ne Butong dari Tokarau. Casares yang setel di dalam ini, ma bambai. Batla noni sih. Pasti noni lah. Berapa? Mandi begini.
Ujian penghiburan yang terakhir kayaknya ini. Pemirsa. Tak siapa kamu nama busuk kedai mentiru pemirsa. Oke, mantap Kak Saris yang setel. Iya. Iya. Nah, tiru-tiru bang kita pentol lo lamanya. Oh masih ada lah, cucu lah. Oh cucu ini lah. Oke. Masih ada pujian penghiburan dari cucu almarhumah guys. Ini sebentar dalam perjalanan lagi otu. Tamu dia orang ibu Jirma. Oh. Alif tiang meklan. Oh, tam. Mau pakai ni. Alif tiang meklan. Tapi. Pendewan 7 pesol aja. Ya, okey. Vokal grup. Oh, di 2000. Kita jeda dulu.